Baik, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan memulai membahas soal ya. Nah, di sini ada suatu diagram reaksi di mana reaksinya berakhir semua di CD2 ya. Nah, siklus 1 dan siklus 2 kita perhatikan ya. Nah, delta H-nya bisa kita tandai dengan di sini ada awalnya ya. Awalnya 2A plus B, nanti akhirnya semua di CD2 ya. Nah, kita buat delta H1, delta H2, delta H3 dan delta H4. Yang dicari adalah berapa harga delta H4. Nah, dari delta H1 tambah delta H4 sama dengan delta H2 tambah delta H3 karena jalurnya sama aja ya. Nah, di sini kita masukkan angkanya di mana delta H1 min 200 tambah delta H4 yang belum kita ketahui sama dengan plus 375 ditambah ini min ya 720. Nah, kita hitung nanti hasil delta H4-nya adalah ini ingat yang min 200 nanti kalau pindah ruas dia jadi plus ya. Nah, 375 min 790 itu hasilnya 345 min ya nanti ya ditambah 200. Hasilnya adalah minus 100 berapa nih? 145 ya. 45. Ingat satuannya di sana adalah kilojoule. Nah, ini untuk soal yang pertama. Nah, ini masih mirip dengan soal yang kemarin ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, nanti kita lihat di sini ada perhatikan reaksi berikut. Ada reaksi 1 dan reaksi 2. Nah, yang ditanya berapakah perubahan entalpi untuk hasil reaksi yang di bawah. Nah, ini di video TikTok Ibu juga pernah Ibu bahas ya. Jadi kalian lihat dulu posisinya. Nah, di sini yang pertama reaksinya tetap di awal. Maka reaksinya harus dalam keadaan tetap ya. Nah, ingat tiga aturan cara menghitung delta reaksi. Yang kedua, ternyata posisi C2H5OH itu terbalik ya. Maka reaksinya ketika kita menulisnya harus dibalik ya. Nah, nanti delta H-nya dia akan berubah dari min jadi plus ya. Tandanya harus dibalik dari min jadi plus. Dan perhatikan juga di situ ada koefisien reaksinya 2C2H5OH. Padahal sebelumnya tidak ada koefisiennya ya, koefisiennya 1. Nah, jadi di sini kamu harus mengalihkan 2 untuk seluruh reaksi. Termasuk si delta H-nya juga harus kamu kalikan 2. Nah, maaf ya ini videonya agak kepotong-potong karena ternyata agak sulit ini untuk menulis di pad ya. Nah, yuk kita jawab sama-sama. Jadi kamu harus tulis ulang ya. Tulis ulang. Yang pertama itu kan reaksinya tetap. Jadi tulis apa adanya seperti yang ada di soal ya. Nah, berarti C6 H12O11 O6 ya tambah 6O2 jadi 6CO2 plus 6H2O. Nah, di sini delta H-nya tetap ya. Nah, tulis juga 2820 ya. Yang di bawah ingat dibalik, berarti yang kamu tulis adalah 2 kali 2 ya. 2 CO2 berarti jadi 4 CO2 ditambah 6H2O jadi 2 C2OH C2H5OH plus
Nah, 3 kali O2 ini 6 O2 ya. Nah, ini saya salah tulis ya, harusnya 6 O2. Dan jangan lupa delta H-nya tandanya jadi plus dan dikali 2 ya. Oke. Nah, ini saya jabarkan pelan-pelan ya, supaya kalian bisa melihat prosesnya seperti apa. Nah, dan ingat delta H-nya positif ya, karena sebelumnya dia negatif. Nah, ini kemudian kamu jumlahkan semuanya. Nah, jumlahkan. Ingat, senyawa yang sama di sebelum tanda panah dengan setelah tanda panah bisa kamu coret ya. Nah, kayak 6H2O dengan 6CO2. Nah, ini 6CO2 kita kurang 4CO2, hasilnya 2CO2 ya. Nah, ini bisa dikurang. Nah, 6O2 juga tadi harusnya kita bisa coret ya. Nah, ini di sini saya baru sadar tuh harusnya 6. Oke, jadi hasilnya C6 H12O6 menghasilkan 2CO2 plus 2C2H5OH. Nah, ini sesuai dengan reaksi yang di atasnya ya. Nah, jadi ini jangan lupa delta H-nya juga ditambah. Ingat di sini yang satu ada minus, yang satu ada plusnya. Ya. Nah, ingat cara perhitungan di SD bagaimana menjumlahkan ya. Menjumlah yang ada plus dan ada minusnya. Nah, ini harusnya nah, karena yang di bawahnya lebih besar yang plusnya, maka hasilnya pasti ini saya salah hitung ya, harusnya min 60 kJ ya. Nah, karena tanda plus minusnya saya kurang. Ingat ya, di termokimia jangan sampai salah ya. Nah, jadi min 60 kJ. Soal nomor 3 ya, ini sama dengan soal nomor 2. Lihat juga posisinya seperti apa dan lihat koefisiennya juga gitu ya. Nah, ini ada CU, hasilnya CU posisinya ternyata di reaksi pertama itu terbalik ya, yang sebelumnya ada di hasil reaksi jadi di prereaksi, maka kamu nanti harus membalik reaksinya. Yang kedua di CuCl2 ini juga sama. Ini posisinya sama ya, dia tetapi karena koefisiennya sebelumnya 2, ini juga kamu harus bagi 2. Nanti reaksinya kita bagi 2 semua. Nah, ini saya kayaknya agak kelupaan di reaksi yang ke pertama ya. Harusnya itu dibagi 2 juga. Nanti saya perbaiki di bawah. Ya. Nah, ini saya buat video real apa adanya semalam ya. Jadi mungkin kalau ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya belum sempat edit benar-benar ya, karena ini juga ternyata videonya banyak banget jadinya. Oke, nah ini saya tulis ulang. Nah ya, jadi guru juga bisa salah kadang-kadang. Jadi memang termokimia ini harus teliti banget ya. Nah, ini saya baru sadar ternyata si CU koefisiennya jadi 1 ya. Nah, oke. Nah, ini dan kebetulan agak nge-lag juga ya di komputer saya. Ini saya tulis ulang ya. Nah, intinya sih sama. Di sini CU di awalnya ada 2, koefisiennya jadi 1, berarti nanti dibalik ya dan dibagi dengan 2. Ini mulai bermasalah lagi ya, agak nge-lag sedikit komputernya.
Oke, ya ini dibalik, jangan lupa, dan dibagi 2. Nah, yang kedua juga sama. Ini tapi dia reaksinya tidak dibalik ya. Reaksinya tidak dibalik, dia reaksinya tetap, hanya koefisiennya sebelumnya 2 itu dijadikan 1. Jadi harus kamu bagi 2 untuk reaksinya. Nah ya. Nah, ini kamu tulis yang sudah dalam keadaan dibagi ya. Dan jadi 2Cu jadi 1Cu, Cl-nya koefisiennya jadi setengah, terus CuCl-nya jadi 1. Nah, reaksi delta H-nya itu jadi minus 274,4. Oke, plus minusnya jangan lupa ditulis karena itu wajib ya. Nah, plus minusnya itu. Nah, ini udah saya bagi 2 ya, 274 itu saya langsung bagi 2 ya. Nah, yang bawah tulis ulang yang sama tapi koefisiennya jadi dibagi 2 ya, CuCl jadi 1. Nah, ini tetap berarti min 165,8. Oh ya, dibagi 2 juga ya 165,8-nya. Jadi 82,9. Nah, ini kamu jumlahkan ya. Dijumlahkan. Jadi, nah lihat yang mana bisa dicoret. Nah, ini bisa dicoret ya. CuCl. Nah, jadi Cu ditambah setengah Cl2 tambah setengah Cl2 jadi Cl2 ya. Nah, CuCl tanda panah CuCl2. Delta H-nya dijumlahkan, min ketemu min pasti min lagi, dan jumlahnya pasti lebih besar dari 137,2. Nah, ini min 220,1 kilojoule. Oke. Nah, tadi sudah. Nih soal selanjutnya ya, tentang ini reaksi eksoterm. Nah, di sini kalian harus memahami ada beberapa contoh dari reaksi eksoterm ya. Nah, kita lihat apa sih contoh reaksi eksoterm. Yang jelas yang kemarin kita sudah pernah bahas, salah satunya api unggun ya. Nah, kalau api unggun berarti ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu reaksi dengan O2. Jadi di reaksinya ada O2, pasti itu reaksi pembakaran. Nah, kemudian ada reaksi pada karat besi ya. Jadi besi berkarat juga reaksi eksoterm. Kemudian ada reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi itu kayak pembuatan teflon gitu-gitu ya. Nah, itu namanya reaksi polimerisasi. Kemudian ada reaksi netralisasi ya. Reaksi netralisasi itu contohnya reaksi yang berlangsung pada senyawa asam ditambah dengan senyawa basa ya. Nah, contoh yang paling mudah itu misalnya kita mereaksikan HCl dengan NaOH ya. Pokoknya ini nanti semester 2 kita belajar nih ya, senyawa asam basa. Nah, kemudian ya pokoknya reaksi asam tambah basa itu reaksi netralisasi. Nanti dia termasuk reaksi eksoterm ya, yang melepaskan kalor. Kemudian ada sistem pernapasan pada manusia atau respirasi ya. Kemudian api unggun. Terus ada reaksi, nah ini reaksi perubahan wujud zat ya, salah satunya nih pelarutan. Jadi melarutkan kapur ya. Jadi kapur dilarutkan dalam air juga termasuk reaksi eksoterm. Terus ada reaksi perubahan wujud ya, kayak membeku, mengkristal ya, terus dan lain-lain. Terus ada juga reaksi dekomposisi sampah organik menjadi
kompos. Nah, ini kan biasanya sebenarnya dia menghasilkan panas gitu ya. Kalau kalian pegang tuh makanan yang basi-basi itu dia hangat gitu. Nah, ya ada apa lagi di sini? Nah, pengembunan. Kalau pengembunan itu berarti dari gas menjadi liquid ya. Terus pembekuan. Nah, itu es. Ketika air jadi es itu butuh kalor ternyata. Dia melepaskan kalor ya. Terus reaksi pengkristalan. Nah, dari sini kita lihat ke soal. Nah, yang reaksi pertama itu ada reaksi penguraian. Nah, kalau reaksi penguraian ini termasuk ke endoterm. Jadi yang reaksi pertama ini bukan reaksi eksoterm. Nah, yang kedua itu betul. Kenapa? Karena di situ ada bereaksi dengan O2 ya. Jadi lihat C2H2 tambah O2. Nah, karena ada O2-nya berarti ini adalah reaksi pembakaran. Ya. Nah, jadi ingat tandanya selalu ada O2 di reaksi pembakaran. Oke. Nah, terus kita lihat lagi ya. Di yang reaksi ketiga itu ada H2O liquid menjadi gas. Nah, sorry nih, kalau ada begini pasti lagi nge-lag nih ya. Oke. H2O liquid jadi gas. Kalau liquid jadi gas itu namanya reaksi apa ya? Nah, itu reaksi apa? Liquid jadi gas namanya penguapan ya, dia menguap. Nah, menguap ini juga ternyata dia melepaskan kalor ya, sehingga yang jawabannya udah ketemu ya, 2 dan 3 ya. Oke. Next, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini adalah diagram tingkat energi. Kalau diagram tingkat energi, kamu lihat dari delta H-nya dulu. Nah, ternyata delta H-nya itu adalah negatif. Ini berarti reaksi eksoterm, ya. Nah, reaksi eksoterm delta H-nya selalu negatif. Terus yang kedua yang kamu perhatikan adalah tanda panahnya. Jadi tanda panahnya biasanya selalu ke bawah. Kenapa? Karena produk entalpi produk itu pasti selalu lebih kecil daripada entalpi reaksi. Jadi lihat aja dulu tanda panahnya. Nah, ini saya silang-silang kenapa? Karena delta H-nya di situ tandanya positif ya. Harusnya tandanya negatif. Jadi tinggal A dengan C saja. Yang E sudah pasti salah karena tanda panahnya dia ke atas. Nah, tinggal lihat yang A sama C, mana yang betul? Nah, kita lihat juga reaksinya ya. Reaksinya itu setengah N ya, setengah N2. Nah, kita lihat, nah itu betul posisi reaksinya ada di awal, di akhir adalah produknya yang tingkat energinya lebih kecil. Nah, jadi sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, next. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini soal UN ya ini ya. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan terjadinya proses endoterm. Nah, kamu harus tahu dulu apa ciri reaksi endoterm. Nah, ya, ciri reaksi endoterm. Ingat, endoterm itu salah satu contohnya adalah fotosintesis. Nah, kita tahu kalau kita di bawah pohon ketika terjadi fotosintesis pasti adem. Ya, berarti yang pertama cirinya adalah suhunya turun, delta H-nya bernilai positif ya. Dan yang terakhir ada reaksi selalu berlangsung spontan. Nah, ya. Oke. Nah, kita lihat gambar sekarang. Kita cari mana yang suhunya turun. Nah, yang pertama itu kan dari 25 ke 20 turun ya. Terus yang ketiga tuh 25 ke 30 naik. Nah, nomor 2 25 ke 22 turun. Nah, berarti pilihan jawabannya udah ketemu ya, 1 dan
2. Nah, mudah ya soal ini ya. Yang penting kamu tahu ciri-cirinya. Soal AKM tuh kayak gini loh nak ya. Oke, next lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada gambar. Nah, ini sebenarnya soal tentang kalorimetri. Ya, di sini ada gambar-gambar nih. Ada gambar tabung yang pertama H2SO4 ditambah dengan tabung yang kedua ada C2 CaOH 2 kali ya. Oke. Ini saya masih struggle dengan menulis-nulis ini. Oke. Nah, kita lihat di situ volumenya ada 50 mili ya. Masing-masing 50 cm kubik ya. Nah, ditanya berapakah harga delta H netralisasinya. Nah, delta H di sini ingat rumus kalorimetri ya. Delta H Ki per mol, di mana Ki-nya adalah massa dikali kalor jenis dikali dengan delta T. Nah, kita bisa hitung mol dari molaritas dikali dengan volume ya. Nah, kita lanjut, kita hitung massanya dulu. Massa dari si H2SO4 ya. Nah, H2SO4 massanya kita bisa hitung dengan massa jenis air, di mana volume dikali dengan massa jenis air. Volumenya 50 cm kubik dikali dengan 1 gram per cm kubik ya. Jadi 50 gram massa dari H2SO4. Oke. Next kita lanjut. Perhitungan yang sama bisa kita lakukan untuk menghitung massa dari CaOH 2 kali ya. Jadi volume dikali dengan kalor jenis ya. Nah, jadi kita hitung dulu yang ini. Jadi volumenya 50 dikali dengan 1 ya, sama dengan 50 gram juga. Oke. Nah, terus delta T-nya kita lihat awalnya ada 25 derajat ya masing-masing, terus dicampurin hasilnya jadi 30 derajat Celcius. Berarti T1-nya 25, T2-nya 37. Kita kurangin. 37 kurang 25 itu adalah 12 derajat Celcius. Nah, baru kita hitung kalornya. Ki sama dengan massa dikali dengan kalor jenis dikali dengan perubahan suhu. Massanya adalah penjumlahan dari si H2SO4 ditambah dengan CaOH 2 kali. Jadi 50 tambah 50 gram dikali 4,2 dikali dengan 12. Nah, ya. Nah, di sini 12-nya tetap derajat Celcius karena satuan dari kalor jenisnya juga dalam keadaan derajat Celcius ya. Nah, oke, kita hitung 100 dikali 4,2 kali 12 itu adalah 5040 joule. Kenapa joule? Karena satuan kalor jenis airnya adalah dalam satuan joule ya. Nah, lanjut kita hitung molnya dulu. Molnya dapat kita hitung dari molaritas dikali dengan volume ya. Nah, boleh salah satu, boleh dari H2SO4 atau CaOH 2 kali ya. Nah, ini 50 kali 1 molar, hasilnya adalah 50 milimol. Kok milimol, Bu? Iya, karena di situ satuannya volumenya dalam keadaan mili. Jadi kita hitung dalam bentuk milimol ya. Oke. Susah banget ternyata ya nulis menggunakan pet gitu ya. Nah, oke.
Ini udah dapat milimolnya. Nah, kalau sudah dapat milimolnya, kita ubah ke mol dulu ya. Kita ubah ke mol. Caranya si 50 milimol tadi kita bagi dengan 1000 ya. Nah, kita bagi 1000 dapatlah 5 kali 10 pangkat min 2 ya. Oke. Nah, kita lanjut hitung berapa delta H ya. Ini saya salah tulis, harusnya delta H sama dengan Ki per mol ya. Nah, ini Ki-nya 5040 ya. Dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya adalah 5040 bagi 5 itu ternyata 1008 ya. Nah, min 2-nya naik ke atas jadi hilang. Jadi 1008 kali 10 pangkat 2 atau setara dengan 100.800 ya. Nah, ini kita bagikan 1000. Nih, saya bagi 1000. Nah, itu saya kurang nolnya ya. Saya bagi 1000 supaya bisa merubah dari joule ke kilojoule. Jadi dapat 100,8 kilojoule per mol ya. Harus per mol ya, karena kan Ki per mol ya, kalor per mol. Jadi satuannya juga kilojoule per mol. Oke, baik. Sampai di sini dulu ya anak-anak latihan soalnya. Ini beberapa contoh latihan soal. Mudah-mudahan nanti kalian bisa dapat mengerjakan soal dengan baik. Apabila ada yang tidak dimengerti, kita diskusikan bersama-sama. Thank you, bye-bye.